Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta yang romantis. Cerita kali ini yaitu yang berjudul Suamiku Dilamar Janda Kaya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Suamiku Dilamar Janda Kaya. Bagian 6. Tamparan buat wanita pilihan mertua. Hidup susah enggak apa-apa, Mas. Makan hanya pakai nasi dan garam. Juga enggak apa-apa. Bila perlu aku makan sekali aja sehari. Anak-anak aku buatkan bubur biar irit. Asalkan kita pindah dari sini. Mas. Ku mohon. Pintaku memelas. Baiklah. Sayang. Aku akan bekerja lebih giat lagi. Pulang kerja bangunan aku cari objekan lagi. Untuk modal kita ngontrak rumah. Ya. Jawab Mas Sigit sembari mengelus kepalaku. Mas Sigit serius. Seruku begitu lega. Akhirnya, apa yang aku impikan akan jadi kenyataan. Tak mengapa meski kami akan tinggal di kontrakan sempit. Berlantai tanah berdinding tepas. Pun tak apa. Asalkan tidak hidup serumah dengan mertua. Apalagi ditambah dengan kedua keluarga ipar-iparku. Iya, aku janji. Mas Sigit mengangguk pasti. Terima kasih ya, Mas. Mendengar janji Mas aja aku sudah sangat senang. Lirikku semkain terharu. Iya. Ning. Mas Sigit meraih bahuku. Menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Terima aksi atas pengertian kamu. Ning. Ucapnya pilu. Aku tak menjawab. Hanya membalas sentuhan hangatnya. Sejenak. Aku bisa lupa dengan semua beban yang menghimpit jiwa. Antar dulu duitnya sana. Titahnya melepas bibirku. Aku mengangguk dan setelah menyeka butiran haru di kedua sudut mata, aku melangkah keluar kamar. Namun, langkahku segera terhenti. Bima, putra bungsuku terbangun dalam ayunan. Lah, Bima bangun. Ning, kamu urus dia aja dulu. Siapa tahu dia haus. Biar Mas yang ngantar ke ibu duitnya. Usul Mas Sigit meraih uang di tanganku. Aku setuju. Kurai Bima dari ayunan. Kegendong di pangkuan. Sambil duduk ketempelkan mulut mungilnya di dadaku. Dengan rakus. Bocah tampan itu menghisap asiku. Masuk kamar semua. Jangan ada yang keluar. Apalagi main di halaman atau di teras. Aku tersentak. Itu suara Mbak Ambar. Sepertinya dia sedang menyuruh anak-anakku untuk masuk ke dalam kamar. Benar saja, Nada dan Rara setengan berlari masuk dan menghampiriku. Tak lama Mbak Ambar melongokkan kepalanya ke dalam kamar sempit kami. Ning, bilang sama anak-anakmu. Jangan dibolehin keluar, ada tamu istimewa. Terus buatkan minum. 4 gelas. Antarkan ke depan. Cepetan, perintahnya kepadaku. Bentar, Bima masih nen asteris N. Jawabku sambil mengelus kepala Nada dan Rara yang terlihat begitu sedih karena harus dikurung. Letakin dulu anakmu. Bawel banget. Sih, suruh dijaga sama Nada. Cepetan, ketusnya. Lalu pergi setelah mendengus kesal. Jaga adek bentar. Ya, Nat. Mama bikinkan minum dulu. Kalian jangan keluar. Ya, sayang. Titahku seraya melepas mulut Bima dari dadaku. Bayiku menguar karena merasa terganggu. Sepertinya perutnya belum kenyang. Tapi Nada, putri sulungku yang berusia 8 tahun segera menenangkannya. Dia sudah terbiasa menggendong Bima. Saat aku sedang sibuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah ini, dialah yang bertugas menjaga adiknya. Sementara Rara memainkan kerincing dari tutup botol. Itu membuat Bima lupa sejenak akan rasa laparnya. Buru-buru aku menyiapkan minuman untuk para tamu. 4 gelas teh manis panas aku letakkan di atas nampan. Lalu kuantarkan ke ruang tamu. Dari jauh aku sudah bisa mulai mendengar obrolan di ruang tamu itu. Bukan maksudku ingin tahu. Bukan pula aku bermaksud lancang meneguping pembicaraan orang. Aku hanya penasaran karena nama suamiku disebut berulang-ulang. Jadi bagaimana Mas Sigit? Mas sudah kenal saya sejak lama. Toh, semua tentang saya. Mas Sigit sudah paham. Apa pekerjaan saya?
usaha saya, status saya, juga semua masa lalu saya. Mas juga sudah saya beri waktu sebulan, kan, untuk mempertimbangkan. Malam ini saya sengaja datang untuk menagih jawaban. Dek, jantungku tiba-tiba berdegup tidak normal. Kadang cepat bagai dipompa kencang. Kadang lambat seperti keran air yang sumbat. Itu membuatku merasa sedak. Langkahku terhenti. Apa yang mereka bicarakan? Siapa perempuan itu yang sedang menagih jawaban? Jawaban apa yang dia tagih dari Mas Sigit? Aku belum bisa melihat mereka karena terhalang tembok pemisah antara ruang tengah dengan ruang tamu. Sepertinya Sigit masih ragu dengan status pernikahan yang kamu inginkan, Yosa. Ibu sudah menjelaskan. Tapi dia tetap ragu kalau bukan kamu sendiri yang bicara. Yosa, itu suara ibu mertuaku. Dia menyebut nama Yosa. Jadi perempuan itu yang bernama Yosa. Status pernikahan. Apa maksudnya? Tadi pagi saat ibu dan suamiku membicarakan tentang lamaran, ibu juga menyebut nama itu. Lalu sekarang mereka membicarakan pernikahan. Apakah itu ada kaitannya? Kutajamkan pendengaran. Seiring dengan dentuman di dalam dada, hatiku gelisah. Entah kenapa tiba-tiba pikiran buruk melintas di benak. Perasaan ini sungguh tidak enak. Oh, tentang itu. Kan aku udah jelasin. Aku enggak nuntut nikah secara hukum. Nikah secara siri aja. Enggak apa-apa. Mas Sigit enggak perlu menceraikan Bening. Prang. Nampan di tanganku tiba-tiba terlepas. Gelas-gelas yang berisi teh manis panas pecah menghantam lantai yang kupijak. Airnya bahkan sebagian menciprati kakiku. Tapi, aku tak merasakan panas sama sekali di kulit kakiku. Suara lemah lembut perempuan itu seperti gelegar petir di telingaku. Kalimat Yosa yang belum sempat kulihat wujudnya itu teramat mengagetkanku. Kalimat yang mampu membuatku mati rasa. Bening. Ku dengar bentakan ibu mertuaku. Dia, Mas Sigit dan kedua kakak iparku datang dengan tergopoh-gopoh. Ku cari wajah perempuan tadi di antara mereka. Tak ada. Ternyata dia bertahan di ruang tamu. Perempuan yang datang untuk melamar suamiku. Apa yang mengganjal di benakku sekarang terjawab sudah. Bisik-bisik oleh ibu mertua dengan suamiku tadi pagi. Ternyata ini jawabannya. Wanita itu mengatakan sudah sebulan dia menunggu jawaban. Artinya selama itu pula mereka merahasiakan ini dariku. Ya, Tuhan. Betapa bodohnya aku selama ini. Mereka telah menipuku. Tapi, kenapa malam ini seolah Mbak Ambar sengaja membongkar hal ini padaku? Dia memerintahkan aku untuk membuat minum dan mengantarnya ke ruang tamu. Bukankah itu artinya dia ingin memberitahu segalanya padaku? Bening, kenapa kamu, kayak engak pernah kerja aja? Bersihkan semua beling itu, teriak ibu lagi sambil berjalan penuh emosi mendekatiku. Hati-hati, Bu. Awas kaki ibu terkena pecahan beling. Pekik Mbak Ambar mengkhawatirkan ibu. Bening. Kenapa kamu teledor sekali? Itu gelas aku yang beli minggu lalu. Sanggup kamu gantiin? Kau pikir itu harganya murah? Harga Gekas itu jauh lebih mahal daripada daster kumalmu ini. Tahu? Maki Mbak Sekar menarik kasar ujung dasterku. Sudah. Dong. Mbak. Bening pasti enggak sengaja. Lagian kenapa mesti dia yang membuatkan minum? Kalian benar-benar keterlaluan, kata Mas Sigit membelaku. Dia lepaskan ujung dasterku dari cengkraman tangan Mbak Sekar. Loh, apa salahnya kalau dia yang buatkan minum buat tamu? Biasanya juga dia. Mbak Ambar langsung membantah. Mbak enggak punya perasaan. Sudah. Kalian selesaikan saja sendiri. Malas aku ngelanjutkan ini. Ayo. Ning. Kita ke belakang. Kata Mas Sigit menggamit lenganku. Ya. Enggak bisa. Dong. Obrolan kita belum selesai dengan Yosa. Kamu enggak bisa pergi begitu saja. Tegas Mbak Ambar menahan Mas Sigit. Berhenti membahas itu di depan Bening. Mbak. Seru Mas Sigit menoleh kepada kakak sulungnya itu. Oh.
Kenapa? Bening harus tahu semuanya. Jangan ditutup-tutupi lagi. Mbak Ambar bersikeras. Tidak. Ayo. Ning. Kembali Mas Sigit menarik lenganku. Oh. Jadi ini yang namanya Bening. Serempak kami menoleh. Seorang wanita bergaun mewah melangkah anggun menghampiri kami. Aroma parfum mahal menguar dari seluruh tubuhnya. Senyum merekah di bibir bergincu merah jambu itu. Saat dia berjalan, gelang emas yang menghiasi pergelangan tangannya menimbulkan suara gemerincing. Berlian yang melingkar di leher jenjang, melengkapi penampilannya. Aku sempat terpana saat dia melangkah ke arahku. Mengikis jarak di antara kami. Semakin dekat. Mas Sigit langsung melepas pegangannya di lenganku. Seolah memegangku seperti tadi adalah perbuatan yang pantang. Sekarang sikapnya berubah total. Kalau tadi dia begitu membelaku di depan ibu dan kakak-kakaknya. Sekarang seolah aku bukan siapa-siapanya. Bahkan bisa kutangkap dari raut wajahnya. Kalau dia malu mengakui aku sebagai istrinya. Kenapa? Apakah dia takut perempuan ini cemburu bila melihat dia memegangku? Kenapa dia malu aku ini istrinya? Atau dia malu karena aku tak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita itu? Karena antara aku dan wanita ini bagaikan langit dengan bumi. Dia langitnya, aku bumi yang penuh lumpur. Ini istri kamu yang bernama Bening itu, kan, Mas? Tanya suara lembut itu menoleh dengan tatapan manja kepada Mas Sigit. Iya. Kenalin. Sahut suamiku dengan agak terbata. Kulihat sikapnya semakin gugup saja. Aku sangat yakin. Dia merasa sangat terpaksa saat mengatakan, iya. Astaga. Mas. Kau bahkan merasa tertekan mengakui aku sebagai istrimu di hadapan wanita yang melamarmu ini. Kau malu karena daster lusuhku ini. Kau malu karena wajah kusam tak terawatku ini. Rambut panjang yang asal gelung ini. Kau malu karena bibirku yang pucat, kering dan pecah-pecah karena kekurangan gizi padahal aku sedang menyusui anakmu ini. Sedangkan wanita ini begitu sempurna. Dia ratu, aku babunya. Itu pantasnya. Bagaimana mungkin aku bisa memenangkan hatimu? Andai disuruh memilih, tentu kau akan memilih dia. Pantas ibu dan kakak-kakakmu juga begitu gigih menyetukan kalian. Dari segi penampilan saja, aku kalah telak. Konon lagi masalah harta. Kini kami sudah saling berhadapan. Wanita cantik itu berdiri tepat di depanku. Tangan gemulai dengan lengan langsing itu pun terangkat. Telapak tangan halus yang kuyakin sangat lembut itu pun terulur ke arahku. Aku tak mau menerimanya. Bukan karena minder sebab telapak tanganku kasar dan kapalan. Tetapi karena aku jijik menyentuh kulit murahannya. Hai. Bening. Kenalkan. Aku Yosa. Ucapnya dengan suara yang begitu lembut. Senyum manis tak lekang dari bibirnya. Mata bagusnya begitu berbinar. Aku melihat ada cinta yang memancar di sana. Cinta kepada Mas Sigit. Suamiku. Aku bisa merasakan itu. Saat dia melirik manja kepada ayah dari ketiga anak-anakku itu. Astaga, perempuan jenis apa yang sedang berdiri di hadapanku ini ya, Tuhan. Dia bisa bersikap begitu ramah kepada istri dari lelaki yang ingin dicurinya. Lelaki yang dia lamar tanpa rasa malu. Oh, iya. Aku adalah cinta pertamanya Mas Sigit. Jadi, kita dulu pacaran saat SMA. Tapi, Mas Sigit lanjut kuliah. Aku gak sabar nunggu. Jadi aku nikah duluan. Yang namanya jodoh emang enggak kemana. Aku bercerai dengan suamiku 6 bulan yang lalu. Rupanya jodoh aku itu memang Mas Sigit. Perempuan itu menarik kembali tangannya yang terulur. Sedikit pun tak tersinggung meski aku mengabaikan salamnya. Wajahnya tetap semringah. Maaf. Ya, Bening. Aku enggak apa-apa. Kok, meski kita berbagi suami, kamu tetap istri yang sah. Aku dinikahi secara siri juga enggak apa-apa. Aku janji. Kita pasti bisa hidup akur. Bahkan aku mau kau menanggung hidup kamu dan juga semua anak-anak kamu. Kamu setuju? Kan, Bening?
Lanjutnya menepuk lembut bahuku. Plak, plak. Bening. Apa ya kau lakukan? Teriakan 3 orang perempuan terdengar menggelegar. Saat 2 tamparan dari tangan kasarku mendarat di pipi Yosa yang halus mulus bak pualam itu. Bersambung.